tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Jemaat dan simpatisan GKI Kebon Bawang yang terkasih, pada tanggal 19 Juli yang akan datang, Majelis Jemaat GKI Kebon memutuskan untuk mengadakan ibadah minggu kembali di gedung gereja kita ini dengan konsep kebiasaan baru. Kami sangat mengimbau kepada jemaat dan simpatisan untuk bersama-sama mematuhi dan menjalankan konsep kebiasaan baru yang akan diterapkan di GKI Kebon Bawang. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita untuk kembali memulai ibadah minggu di gedung gereja kita adalah sebagai berikut. Jam ibadah minggu tidak mengalami perubahan, yakni pagi pada pukul 8.30 WIB dan ibadah sore pada pukul 18 WIB. Ibadah akan diselenggarakan berdasarkan zonasi atau sektor yang ada di Jemaat GKI Kebon Bawang dengan peraturan. Ibadah pada pukul 8.30 WIB untuk jemaat dan simpatisan yang tinggal di sektor 1, 4, dan Bekasi. Ibadah pukul 18 WIB untuk jemaat dan simpatisan di sektor 2 dan 3. Jemaat dan simpatisan dimohon untuk sudah mempersiapkan diri berdasarkan protokol kesehatan sebelum keluar dari rumah dan memastikan bahwa kondisi badan tidak dalam keadaan sakit, menggunakan masker pribadi, membawa hand sanitizer pribadi bila memungkinkan. Jemaat yang berusia lebih dari 60 tahun dan di bawah 10 tahun tidak diperkenankan dahulu untuk ke gereja untuk menjaga kesehatan jemaat lansia dan anak-anak. Begitu sampai di gereja, ada beberapa hal yang harus jemaat patuhi sebelum memasuki gedung gereja, yaitu jemaat akan diminta untuk mencuci tangan dengan sabun di beberapa tempat cuci tangan yang sudah majelis jemaat sediakan di areal luar gereja. Jemaat wajib diukur suhu tubuhnya oleh petugas sebelum masuk ke dalam gedung, dan bagi jemaat yang bersuhu badan di atas 30 derajat Celcius dimohon untuk tidak masuk ke gedung gereja dan dipersilakan menuju tempat khusus untuk berkonsultasi. Majelis Jemaat menyiapkan hand sanitizer bila jemaat masih merasa perlu menggunakannya. Begitu masuk ke teras gereja, jemaat akan disambut oleh majelis jemaat untuk membantu menekan klik kehadiran jemaat. Jadi jemaat tidak perlu mengklik ulang. Untuk saat ini kami menghimbau untuk tidak dahulu berjabatan tangan dan jemaat dipersilakan langsung masuk ke gedung ibadah. Bangku bagi jemaat sudah diberikan tanda untuk menerapkan physical distancing,
dan majelis jemaat menghimbau kepada jemaat dan simpatisan untuk mematuhi tanda tersebut dan duduk sesuai dengan tanda yang sudah dipersiapkan. Bagian bangku yang terdapat tanda larangan duduk dimohon untuk tidak dirusak atau dipindahkan. Selama berada di dalam gedung ibadah, jemaat dan simpatisan diwajibkan untuk tetap menggunakan masker. Selama ibadah berlangsung, baik pada saat nyanyian jemaat dan litani, jemaat diwajibkan untuk tetap menggunakan masker. Salam damai tidak kita lakukan dengan berjabat tangan, tetapi dilakukan dengan memberi salam dari tempat duduk masing-masing. Pada saat persembahan dan juga pelayanan perjamuan kudus, jemaat tetap berada di tempat duduk masing-masing dan majelis jemaat akan menghampiri jemaat satu persatu untuk melayani jemaat. Pada saat selesai ibadah, pendeta dan penatua tidak melakukan prosesi keluar, tetapi memberikan salam kepada jemaat dari areal mimbar dan jemaat dipersilakan keluar dari gedung ibadah secara tertib, dimulai dari jemaat yang duduk di bangku yang paling belakang. Setelah ibadah selesai, jemaat dihimbau untuk segera kembali ke rumah masing-masing karena seluruh areal gereja akan disterilkan dan disemprot dengan desinfektan untuk mempersiapkan gedung gereja bagi ibadah berikutnya. Majelis Jemaat GKI Kebon Bawang bersyukur karena kita dapat kembali mengadakan ibadah minggu di gedung gereja setelah lebih dari 3 bulan kita tidak beribadah di gedung ini. Tetapi meski sudah kembali beribadah di gereja, Majelis Jemaat menghimbau kepada jemaat dan simpatisan GKI Kebon Bawang untuk patuh dan mengikuti beberapa hal kebiasaan baru yang sudah kami sampaikan tadi. Maka majelis jemaat menyampaikan permohonan maaf kepada jemaat dan simpatisan GKI Kebon Bawang atas ketidaknyamanan yang akan dialami oleh jemaat dan simpatisan dengan peraturan kebiasaan baru yang akan diterapkan di gereja kita ini. Semoga ibadah kita bisa jalankan dengan baik dan persekutuan kita dapat terus berlangsung dengan baik meskipun dengan perubahan kebiasaan baru nanti. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada jemaat dan simpatisan GKI Kebon Bawang atas kesetiaan untuk masih mengikuti ibadah minggu secara online. Dalam rangka persiapan untuk pelaksanaan ibadah di gedung gereja, Majelis Jemaat menghimbau untuk memperhatikan pesan pastoral dari Majelis Jemaat GKI Kebon Bawang tentang panduan pelaksanaan kebiasaan baru dalam pelaksanaan ibadah di GKI Kebon Bawang. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, jemaat diberikan kesempatan untuk hening sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah. Jemaat, mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 9, bait pertama dan ketiga, yaitu Puji Hai Jiwaku, Puji Tuhan. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patutlah Tuhan bentang sepanjang umur hidupku. Hayatku di
Ibadah di minggu pertama di bulan Juli ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Tuhan beserta saudara. Silakan duduk, saudaraku. Saudara, dalam kondisi pandemi saat ini, di mana kita semua mengalami berbagai kesulitan, terlebih dengan pola-pola kebiasaan baru atau new normal yang harus mulai kita terapkan. Tentu tidaklah mudah untuk melaksanakan kebiasaan baru tersebut, padahal itu untuk kebaikan kita bersama. Berbagai pertentangan dan penolakan pasti akan dihadapi untuk mengubah kebiasaan lama yang sudah dianggap benar untuk menjadi lebih baik. Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus menghadapi kondisi penolakan dan penentangan seperti itu? Karena itu mari kita menyanyikan PKJ 279 ayat 1 dan 2 dan 3. Semua orang inginkan kebenaran. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran. Sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Kata pemazmur, semua manusia tak dapat diandalkan. Hampir semua perkataannya bohong dan sulit dipercaya. Tiada lagi kebenaran sejati yang mudah dijumpai. Hanyalah Yesus terang kebenaran dan keselamatan. Semua orang yang cari kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, oh sungguh membingungkan. Hanyalah Yesus terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Jemaat yang terkasih, kini saatnya kita merenungkan bagaimana sikap dan perbuatan kita yang menentang ajaran-ajaran dari Tuhan kita. Dengan sikap angkuh kita untuk menganggap apa yang sudah kita lakukan adalah yang paling benar. Mari jemaat, kita mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di surga atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua pada hari Minggu ini, di mana kami boleh berkumpul di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan melaksanakan ibadah kami ini ya Tuhan. Namun sebelum kami melaksanakan ibadah kami ini ya Tuhan, kiranya Bapa berkenan untuk ampuni salah dan dosa kami.
Karena kami merasakan bahwa banyak hal kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan Bapa, baik melalui hati, pikiran, bibir, mulut, dan terlebih di dalam sikap hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, kasihanilah kami, ampuni kami semua, dan tolong mampukan kami untuk mampu menjalani kehidupan kami hari lepas hari dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak dan pimpinan Bapa. Tolong Tuhan Yesus bentuk perbarui senantiasa seluruh kehidupan kami hari lepas hari, agar kiranya kehidupan kami benar-benar boleh layak dan berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Bapa yang penuh pengampunan. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 24A, bait pertama dan yang kedua. Kita nyanyikan sebagai nyanyian pengakuan dosa kita, yaitu dari Lembah Sengsaraku. Saudara-saudara, dengan bangkit berdiri, terimalah berita anugerah dari Tuhan kita. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes 15 pada ayat 18 yang mengatakan, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan kita. Mari kita saling memberi salam satu kepada yang lain. Damai Tuhan besertamu. Marilah kita mengangkat pujian sesuai dengan NKB 116 ayat 1 dan 5. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabda
tetap bersenang, hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya, percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara, mari kita mendengarkan pelayanan firman Tuhan dan karena kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Tuhan yang maha baik, berbicaralah kepada kami anak-anak-Mu yang rindu mendengarkan suara-Mu, dan kiranya kami dikuatkan melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Dalam nama Yesus berkatilah kami. Amin. Bacaan pertama kita diambil dari Zakaria 9 ayat 9 hingga yang ke-12. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku akan memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan menyanyikan Mazmur tanggapan. Mazmur 145 secara berbalasan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Segala yang kau jadikan kan bersyukur padamu. Orang yang kau kasih akan memujimu. Kan mereka kabarkan kemuliaan kerajaanmu, keperkasaanmu pada anak manusia. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya.
segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap selamanya. Tuhan itu setia di segala firman-Nya, penuh kasih setia di segala karya-Nya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, puja sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang, Dia penopang bagi semua yang terjatuh. Tuhan itu penegak bagi semua orang, Dia penegak bagi semua yang tertunduk. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Bacaan kedua, Roma pada pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-25. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal perbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budi dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang aku melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku, bacaan Injil kita sebagai bacaan ketiga hari ini dikutip dari Matius 11 pada ayat 16 sampai dengan 19 dan dilanjutkan dengan ayat 25 sampai 30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung.
Karena Yohanes datang, ia makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah pada aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudaraku, tema kita di minggu ini mengatakan jangan terus menentang. Ya, saudara, saya tidak terbiasa dengan kalimat negatif di awal, kata negatif. Bagi saya risih juga kalau dikatakan jangan dan seterusnya. Lebih baik saya mengusulkan pikirkanlah ulang supaya tidak menentang. Saudara-saudara, kesenangan itu hal penting bagi manusia, dan sikap menentang adalah bagian dari kesenangan negatif dari seseorang. Dan kita yang ditentang bisa merasakan kejengkelan atas sikap penolakan, menyita waktu kita dan tenaga kita, serta hasilnya sangat mungkin menjadi atau berujung kepada konflik. Nah saudara, kita tentu merindukan kerjasama dan keberhasilan bersama. Karena itu kita perlu belajar bagaimana Paulus menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan ketika dia masih dalam tanda kutip bernama Saulus. Ia menjelaskan itu adalah penentangan kepada hukum Allah yang dilakukannya, dan itu berlangsung dalam keberdosaannya dan bukan perbuatan baik. Setelah sebuah peristiwa yang begitu menarik dalam dirinya, Paulus melihat bahwa hukum Allah yang dikerjakannya dan perbuatan dengan pengertian terdalam yang dia pahami untuk melakukan hal-hal baik, maka terlihat perubahan dan pemulihan hubungan Paulus dengan Tuhan, Paulus dengan jemaat, yang berlangsung dalam sikap kerendahan hati sebagai sebuah upaya sadar dan kedewasaan berpikir dalam penguasaan roh Allah dan kehendak suci yang dia bisa kerjakan dalam misi pemberitaan Injil Tuhan. Saudaraku, sebaliknya kita juga menemukan bahwa Paulus berupaya membangun kerjasama di antara para rasul untuk melakukan tugas-tugas, yakni pemberitaan firman,
penggembalaan, dan pembangunan jemaat. Inilah sebuah upaya yang sangat maksimal yang bisa Paulus kerjakan ketika ia berjalan dalam hukum Allah. Saudaraku, pada sisi Injil kita tadi membaca Yesus sendiri menemukan dirinya mendapat penentangan atau penolakan. Maka dalam naskah yang kita baca tadi, Yesus sendiri mengkritik para pemuka agama di zamannya dengan menyampaikan ilustrasi tentang aktivitas anak-anak yang bermain drama dan tarian di pasar. Namun pada saatnya mereka sudah mulai siap, ada saja pemeran yang tiba-tiba ogah bermain, dan itu mengecewakan kelompok bermain tersebut. Ayat 16 dan 17. Kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari, dan seterusnya. Itu adalah sikap penolakan orang yang harusnya sudah mengerjakan pekerjaannya. Saudaraku, dalam bacaan pada ayat 18 kemudian Yesus menghadapi penentangan keras dari para pemuka agama saat itu. Pada ayat 18 dikatakan bahwa para pemuka agama menentang pelayanan Yohanes. Ayat 19 mengatakan mereka menentang apa yang Yesus kerjakan dengan menyebut Yesus sebagai si pelahap peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Saudara, itu penghinaan yang berat, penolakan yang sengaja dirancang. Dan tema minggu ini mengingatkan kita agar kita berani berubah sikap daripada lelah menentang dan mengganggu orang yang ditentang. Yesus mengajak untuk bekerja sama, saling mengenal, untuk saling melayani. Ayat 27. Ajakan untuk datang dan menemukan Yesus menjadi catatan penting untuk memberi keyakinan bagi para utusan Injil bahwa tanggung jawab yang diberikan tidaklah berat dan membebani hidup, asalkan Tuhan hadir dalam diri kita, dalam dirimu. Ayat 28. Saudara, menentang dan kelelahan itu sangat jauh berbeda dengan kelelahan karena mengerjakan misi Kristus. Lelah yang pertama itu merusak kebersamaan. Tapi lelah yang kedua, Yesus memberi apresiasi dan kedekatan dengannya. Alangkah bahagianya jika kita para utusan Injil bisa dekat karena Yesus hadir dalam diri kita. Saudara, karena itu kita perlu pahami bahwa Allah di pihak kita dalam mengerjakan misi itu. Meskipun ternyata dalam pelaksanaan tugas kita sering menemukan penolakan yang disengaja. Dalam pekerjaan kebaikan dan untuk kebaikan Allah, maka penentangan tidak harus menghentikan perbuatan baikmu. Melainkan kita terus belajar dan belajar dari Yesus agar kita tidak menjadi lemah atau berhenti, atau bahkan balik badan dari tanggung jawab tersebut. Karena itu perlulah kita melakukan pembenahan diri, bukan pembenaran. Kita merangkai kerjasama, bukan penolakan. Belajarlah dan lakukanlah dengan sikap rendah hati, bukan dengan tinggi hati. Pasti Tuhan berkenan memberkatimu. Amin. Lord, I give you my heart.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdiri dan bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak Ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga, marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya, memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi?
Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 mendatang. Mari kita memasuki doa syafaat kita. Bapa di sorga, berikanlah kami alur pikiran yang baik, supaya dengan kerendahan hati kami mengerjakan hal-hal baik melalui gereja, masyarakat, dan hidup kami yang sesungguhnya. Terima kasih untuk menuturi kami dalam sabda-Mu, dan karena itu itulah berkat yang terbaik bagi kami, yang akan kami pergunakan dalam kehidupan keseharian kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa buat bangsa kami yang sudah memulai dengan sebuah kehidupan baru akibat pandemi COVID-19. Dan kami akan terbiasa dengan perubahan di sini sana, supaya kami menemukan yang terbaik bagi kehidupan berbangsa bernegara. Kiranya kami akan semakin lebih menjaga bukan hanya diri kami, tapi juga orang-orang di sekitar kehidupan kami, supaya kami semuanya sehat dan tidak menimbulkan bencana baru lagi. Berikan kekuatan bagi para medis, para dokter, dan semua ilmuwan agar menemukan antivirus yang kami dambakan dan memberikan keharapan untuk lebih baik bagi bangsa negeri ini. Kami berdoa bagi para pejabat negara ini yang terus berjuang agar tidak menyebabkan pandemi COVID ini menyebabkan kerugian besar bagi perekonomian kami, kesehatan, bahkan pendidikan anak-anak kami yang bersekolah. Karena itu doa kami bagi anak-anak, mereka mau belajar secara online, dan bagi para guru semakin kreatif untuk mengajar dengan cara online tersebut juga, supaya anak-anak kami tidak menjadi mundur, tetapi mereka semangat dan menemukan sesuatu yang baru dengan belajar dari rumah saja. Terima kasih untuk menanti selesainya pandemi ini dan kami bisa bersorak-sorai kembali. Bapa kami yang di sorga, kiranya Tuhan akan memberkati saudara-saudara kami, anggota jemaat kami yang berada dalam keterbatasan fisik. Tuhan jaga dan kuatkan mereka agar mereka dijaga dan dirawat oleh-Mu. Kami berterima kasih bahwa gedung gereja untuk fasilitas-fasilitas ibadah hampir kami selesaikan, dan kami memohon Tuhan memampukan kami untuk merawatnya kemudian. Kami berdoa supaya saudara-saudara kami yang terus berada di rumah akan terus melakukan ibadah di rumah masing-masing dengan penuh semangat dan kerinduan. Sampai waktunya kami berharap semoga apa yang kami rancang pada 19 Juli yang akan datang akan menjadi wujud nyata, di mana kami boleh berkumpul bersama-sama dalam rumah ibadah seperti yang telah dirancang oleh majelis jemaat. Terima kasih untuk Indonesia, untuk semua yang terbaik yang kami bisa berikan bagi negeri tercinta. Terpujilah Engkau Bapa di sorga kekal selama-lamanya, dan kasihanilah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami bersama dalam doa yang kami nyanyikan ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami
seperti kami, ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Jemaat yang terkasih, kini saatnya kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Nas persembahan yang melandasi persembahan kita diambil dari Ibrani pasal 12 ayat 28 yang berbunyi, "Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut." Kita iringi persembahan kita dengan nyanyian PKJ 150 bait pertama dan kedua, "Ya Tuhan, hanya inilah." Ya Tuhan, hanya inilah yang patut ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu, dengan bersuka bergema ku persembahkan kepadamu. Jemaat, kami undang berdiri dan mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur bahwa di minggu ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan bagi kemuliaan kerajaan-Mu di gereja ini. Dan bila Tuhan yang akan senantiasa memberkati persembahan yang sudah diberikan, yang sebenarnya semua itu berasal daripada-Mu. Berkatilah persembahan ini Bapa untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu lewat gereja-Mu di tempat ini, dan berkati tangan-tangan yang Kau percayakan untuk mengelolanya, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa yang sudah memberkati kami dan akan senantiasa menolong dan menyertai kami dalam setiap langkah kami. Inilah bentuk persembahan kami dengan rasa syukur kami hanya kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, kita nyanyikan Kidung Jemaat 242 bait 1 sampai 4 sebagai nyanyian penutup kita pada ibadah hari ini. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang dan cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus
Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku berdamar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kembalilah dalam hidupmu setiap hari dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang dan cemerlang sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Jemaat dan simpatisan GKI Kebon Bawang yang terkasih, pada tanggal 19 Juli yang akan datang, Majelis Jemaat GKI Kebon memutuskan untuk mengadakan ibadah minggu kembali di gedung gereja kita ini dengan konsep kebiasaan baru. Kami sangat mengimbau kepada jemaat dan simpatisan untuk bersama-sama mematuhi dan menjalankan konsep kebiasaan baru yang akan diterapkan di GKI Kebon Bawang. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita untuk kembali memulai ibadah minggu di gedung gereja kita adalah sebagai berikut. Jam ibadah minggu tidak mengalami perubahan, yakni pagi pada pukul 8.30 WIB dan ibadah sore pada pukul 18 WIB. Ibadah akan diselenggarakan berdasarkan zonasi atau sektor yang ada di Jemaat GKI Kebon Bawang dengan peraturan. Ibadah pada pukul 8.30 WIB untuk jemaat dan simpatisan yang tinggal di sektor 1, 4, dan Bekasi. Ibadah pukul 18 WIB untuk jemaat dan simpatisan di sektor 2 dan 3. Jemaat dan simpatisan dimohon untuk sudah mempersiapkan diri berdasarkan protokol kesehatan sebelum keluar dari rumah dan memastikan bahwa kondisi badan tidak dalam keadaan sakit, menggunakan masker pribadi, membawa hand sanitizer pribadi bila memungkinkan. Jemaat yang berusia lebih dari 60 tahun dan di bawah 10 tahun tidak diperkenankan dahulu untuk ke gereja.
untuk menjaga kesehatan jemaat lansia dan anak-anak. Begitu sampai di gereja, ada beberapa hal yang harus jemaat patuhi sebelum memasuki gedung gereja, yaitu jemaat akan diminta untuk mencuci tangan dengan sabun di beberapa tempat cuci tangan yang sudah majelis jemaat sediakan di areal luar gereja. Jemaat wajib diukur suhu tubuhnya oleh petugas sebelum masuk ke dalam gedung. Dan bagi jemaat yang bersuhu badan di atas 30 derajat Celcius dimohon untuk tidak masuk ke gedung gereja dan dipersilakan menuju tempat khusus untuk berkonsultasi. Majelis Jemaat menyiapkan hand sanitizer bila jemaat masih merasa perlu menggunakannya. Begitu masuk ke teras gereja, jemaat akan disambut oleh majelis jemaat untuk membantu menekan klik kehadiran jemaat. Jadi jemaat tidak perlu mengklik ulang. Untuk saat ini kami menghimbau untuk tidak dahulu berjabatan tangan dan jemaat dipersilakan langsung masuk ke gedung ibadah. Bangku bagi jemaat sudah diberikan tanda untuk menerapkan physical distancing dan majelis jemaat menghimbau kepada jemaat dan simpatisan untuk mematuhi tanda tersebut dan duduk sesuai dengan tanda yang sudah dipersiapkan. Bagian bangku yang terdapat tanda larangan duduk dimohon untuk tidak dirusak atau dipindahkan. Selama berada di dalam gedung ibadah, jemaat dan simpatisan diwajibkan untuk tetap menggunakan masker. Selama ibadah berlangsung, baik pada saat nyanyian jemaat dan litani, jemaat diwajibkan untuk tetap menggunakan masker. Salam damai tidak kita lakukan dengan berjabat tangan, tetapi dilakukan dengan memberi salam dari tempat duduk masing-masing. Pada saat persembahan dan juga pelayanan perjamuan kudus, jemaat tetap berada di tempat duduk masing-masing dan majelis jemaat akan menghampiri jemaat satu persatu untuk melayani jemaat. Pada saat selesai ibadah, pendeta dan penatua tidak melakukan prosesi keluar, tetapi memberikan salam kepada jemaat dari areal mimbar dan jemaat dipersilakan keluar dari gedung ibadah secara tertib, dimulai dari jemaat yang duduk di bangku yang paling belakang. Setelah ibadah selesai, jemaat dihimbau untuk segera kembali ke rumah masing-masing karena seluruh areal gereja akan disterilkan dan disemprot dengan desinfektan untuk mempersiapkan gedung gereja bagi ibadah berikutnya. Majelis Jemaat GKI Kebon Bawang bersyukur karena kita dapat kembali mengadakan ibadah minggu di gedung gereja setelah lebih dari 3 bulan kita tidak beribadah di gedung ini. Tetapi meski sudah kembali beribadah di gereja, Majelis Jemaat menghimbau kepada jemaat dan simpatisan GKI Kebon Bawang untuk patuh dan mengikuti beberapa hal kebiasaan baru yang sudah kami sampaikan tadi. Maka Majelis Jemaat menyampaikan permohonan maaf kepada jemaat dan simpatisan GKI Kebon Bawang atas ketidaknyamanan yang akan dialami oleh jemaat dan simpatisan dengan peraturan kebiasaan baru yang akan diterapkan di gereja kita ini. Semoga ibadah kita bisa jalankan dengan baik dan persekutuan kita dapat terus berlangsung dengan baik meskipun dengan perubahan kebiasaan baru nanti. Terima kasih dan Tuhan memberkati.